Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Manhuri, NPM saya 250 810 70 11 1046. Di sini saya akan menjelaskan program Big Challenge dari kelompok satu. Saya telah mengerjakan dua program. Yang pertama adalah file io.h dan file io.c. Di sini saya akan menjelaskan file io.h. Di sini file io.h berfungsi sebagai interface ataupun pendeklarasian fungsi untuk file io.c agar pemanggilan fungsi lebih mudah. Di sini ada indef file io_h dan define. Di sini berfungsi sebagai agar pemanggilan file itu tidak berkali-kali dilakukan dan tidak akan ada error gitu. Lalu di bawahnya adalah include stdio.h. Di sini berfungsi sebagai pemanggilan input output. Lalu di bawahnya adalah include stdlib.h. Di sini untuk pemanggilan fungsi ataupun proses yang umum seperti sistem. Di sini adalah include proses.h. Di sini berfungsi agar bisa menggabungkan setiap file-filenya. Karena di sini ada file yang proses.h dan proses.c agar bisa tergabung dengan yang lain. Lalu di bawahnya itu ada int show menu. Ini untuk menampilkan menu. Void save to binary ini untuk menyimpan data.txt ke file binary. Read binary and show ini untuk membaca binary dan ditampilkan hasilnya. Clear screen ini untuk membersihkan tampilan terminal. Lalu wait user ini untuk menahan program sebelum user menekan enter. Lalu lanjutnya adalah file io.c. Di sini yang fungsi yang pertama saya menggunakan void clear screen di sini untuk membersihkan layar terminal agar lebih mudah bisa dilihat oleh penggunanya. Di sini ada dua, sistem CLS dan sistem clear. CLS ini khusus untuk Windows, bisa clear adalah untuk Linux dan Mac OS. Lalu di bawahnya itu adalah void wait user. Di sini salah satu fungsi untuk menahan program sampai user menekan enter. Di sini agar program tidak tiba-tiba langsung habis kayak gitu, langsung return 0. Oke, lalu ada yang fungsi selanjutnya adalah int show menu. Di sini untuk menu program. Di sini tampilan menu. Dan di sini terdapat salah satu perulangan if dan while di sini agar yang dibaca itu adalah sampai dengan slash n dan slash n diganti dengan slash 0 di sini dan untuk menampilkan hasil menunya yang pertama adalah baca data, menampilkan n kata dan baca data lalu keluar. Lalu di fungsi selanjutnya adalah menyimpan seluruh data ke file biner. Di sini data dari yang sudah kita masukkan tadi, yaitu data dari data 50k.txt itu akan dipindahkan atau di write ulang, ditulis ulang ke file biner. Makanya write biner wb. Di sini akan dibuat satu file biner yang isinya itu data-data dari yang kita masukkan tadi, data 50k.txt. Lalu selanjutnya adalah void read binary and show. Di sini membaca file dan menampilkan maksimal n kata per abjad. Di sini yang tadi sudah dipindahkan dari yang file data 50k.txt ke file biner, lalu maka akan dibaca di file binernya dan akan ditampilkan maksimal n top kata per abjad. Lalu dilanjut ke proses.c dan main.c. Sekian dari saya. Bila saya ada kesalahan, saya lanjutkan ke selanjutnya. Baiklah, nama saya Muhammad Akil Mubarak dengan NPM 2581070 11000003 akan melanjutkan pembahasan dari kode challenge yang sudah kami buat. Selanjutnya adalah file proses dan demo. Di sini kami membuat sebuah fungsi memori statis dengan mendefinisikan konstanta batas maksimal di awal kompilasi. Dalam stroke alphabet group ini ada array word entry yang ukurannya sudah tetap, yang artinya seluruh memori yang dibutuhkan untuk menampung data sudah dialokasikan secara otomatis di dalam global memory saat program dijalankan. Kemudian ada function clear memory dan clean word yang memastikan space data dalam keadaan bersih dan teks berubah menjadi huruf kecil. Selain itu, fungsi blacklist word berfungsi sebagai filter tahap awal untuk membuang potongan teks sampah seperti URL atau nama kelas CSS yang mungkin lolos saat parser. Kemudian ada function process text file yang bekerja dengan membaca teks baris demi baris menggunakan fgets. Di dalam setiap baris kami melakukan pembersihan data yang dibantu oleh fungsi ispace dan isalpha. Fungsi ispace ini saat mendeteksi teks HTML dia berfungsi melompati space
tab atau enter yang berada di antara nama tag dan atributnya, dan kemudian memastikan program tetap mengenali tag seperti body atau title meskipun penulisannya tidak rapi. Kemudian fungsi isalpha digunakan dalam tahap pembersihan konten. Fungsi ini memeriksa setiap karakter. Jika karakter tersebut adalah huruf, maka akan diperintahkan. Namun jika karakter isalpha mendeteksi angka atau tanda baca, maka karakter tersebut akan diganti menjadi spasi. Kemudian untuk tokenisasi, kami lakukan tokenisasi atau pemecahan kalimat menjadi kata. Cara kerja strto adalah dengan memindai string dan mencari karakter pemisah atau delimiter. Dalam hal ini, spasi yang telah kita siapkan sebelumnya, saat strto menemukan pemisah, ia akan menggantinya dengan karakter null. Secara efektif memotong string panjang menjadi potongan kata ataupun token. Token-token ini kemudian dikirim ke function word to memory untuk disimpan. Di dalam penyimpanannya, jika kata sudah ada, frekuensinya akan ditambah, dan jika belum, kata baru akan dimasukkan ke dalam slot array statis yang sudah tersedia. Kemudian data diurutkan menggunakan algoritma insertion sort melalui fungsi sorting data yang dibantu dengan fungsi dari pick position sebagai penentu posisi prioritas utama pengurutan dalam frekuensi tertinggi, yang artinya kata yang paling sering muncul akan selalu berada di atas. Jika terdapat dua kata dengan frekuensi yang sama, maka prioritas kedua adalah panjang kata. Jika mana kata yang lebih panjang akan didahulukan. Yang terakhir, jika frekuensi dan panjang masih sama, barulah kita akan mengurutkannya berdasarkan dari abjad A ke Z. Kemudian pada file main.c di sini, setelah data semua terurut, fungsi save to binary akan menuliskan data pada file binary. Kemudian sebaliknya, jika pada read binary and show, membaca kembali pola tersebut untuk ditampilkan ke layar sesuai jumlah n yang diminta user. Untuk mempermudah kompilasi dari banyak file ini, kami juga membuat sebuah makefile yang langsung mengkompil seluruh kode dari main proses sehingga file I/O akan dikompilasi sekaligus dan menjadi siap pakai. Langsung saja kita masuk ke dalam demonya. Di sini kita akan memilih option pertama itu baca data. Masukkan nama datanya yaitu 50k.txt. Baca file txt. Nah, setelah data terbaca, kita akan memilih option kedua yaitu menampilkan datanya. Kita akan option, kita ambil 25. Ini adalah nilai n maksimum. Jika kita masukkan 0, maka dia tidak bisa. Jika kita masukkan 26, maka tidak bisa juga. Jika kita masukkan 1, okay. Dan untuk frekuensi teratas, yaitu untuk huruf A adalah akan, B bisa, dan selanjutnya. Dan 3 untuk keluar. Sekian presentasi kami. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.